Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemuda pilihan SMA Negeri 1 Surade. Selamat datang di Kawah Kepemimpinan Pelajar dengan tema Membangun Karakter Muda yang Berwawasan Pancasila. Silakan untuk mengikuti kegiatan KKP 2020 dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap di rumah saja. Dan jangan lupa untuk mencatat setiap materi yang kalian terima di buku KKP 2020. KKP 2020, legitkan potensi, raih prestasi, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bapak ucapkan terima kasih kepada panitia KKP ya, panitia KKP yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, yang Bapak pikir tujuannya sangat baik sekali, diantaranya untuk menyeleksi calon anggota OSIS dan MPK SMAN 1 Surade. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak kemarin oleh panitia diminta untuk menyampaikan cara menyusun proposal. Sebetulnya untuk menyusun proposal, khususnya buat peserta didik dan OSIS itu tidak berat, artinya dibuat simple dan tidak ada aturan baku. Pada penyusunan proposal kegiatan khusus untuk OSIS dan MPK di SMAN 1 Surade, minimal pada proposal itu mencantumkan surat permohonan. Itu ditujukannya ke siapa? Biasanya surat permohonan itu ditujukannya kepada kepala sekolah. Itu harus tercantum di halaman pertama surat permohonan, dan Bapak harap penomoran kemudian bentuk surat permohonannya itu harus jelas. Kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Nurjatnika bagaimana cara menyusun atau membuat surat resmi. Nah, diantaranya di proposal ini juga kalian harus mencantumkan lembaran surat permohonan. Jadi misalkan kegiatan tersebut digunakan untuk kegiatan misalkan proposal kegiatan KKP. Nah, itu di sana terurai. Misalkan dengan ini saya mengajukan proposal bla bla bla, kegiatannya apa. Nah, kalau bisa cantumkan juga di sana total anggarannya dengan total anggaran berapa, seperti itu. Nah, itu di surat permohonan. Kemudian kalau ingin dibuat bab, minimal itu ada bab 1 itu pendahuluan. Nah, di bab pendahuluan Bapak harap minimal ada latar belakang, kemudian maksud dan tujuan, landasan hukum. Jadi dasar hukumnya apa dilaksanakan kegiatan tersebut. Minimal ini 3, latar belakang, maksud dan tujuan, kemudian yang terakhir tadi dasar hukum. Biasanya dasar hukum dulu, baru tujuan. Nah, minimal itu tercantum di bab pendahuluan. Di bab kedua itu mencantumkan profil ya. Kalau misalkan ekstrakurikuler itu bisa mencantumkan profil dalam bentuk susunan organisasi. Nah, profil untuk OSIS silahkan dicantumkan dari mulai kepala sekolah, wakasek, pembina sampai ke jajarannya itu dicantumkan. Nah, lanjut setelah profil, kalian lampirkan tema atau masukkan tema kegiatannya apa, itu harus jelas.
Kemudian susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaan kalian cantumkan. Kemudian peserta lomba. Ini kalau misalkan khusus yang mengikuti lomba, misalkan OSIS ikut lomba apa keluar, bola voli ikut lomba apa keluar, itu dicantumkan berapa pesertanya. Kalau itu kegiatan lomba. Kalau misalkan seperti KKP, itu dicantumkan berapa jumlah panitianya, berapa, dari mulai kepala sekolah, pembina, kemudian panitia dari OSIS kelas 11-12, kemudian pesertanya berapa totalnya. Itu harus tercantum di dalam peserta kegiatan atau peserta lomba, silahkan. Kemudian waktu dan tempat. Waktu dan tempat ini harus jelas. Waktunya kapan, misalkan 2 hari itu dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian tempatnya di gedung mana, itu harus jelas dan pasti. Tercantum di proposal. Kegiatan juga kalau bisa diurai, hari ini misalkan dari jam 8 sampai jam 9 itu materinya apa, itu harus jelas. Itu untuk di profil dan program kegiatan. Yang paling penting bab 3 adalah rencana anggaran biaya. Nah, di sini tadi kan misalkan OSIS sudah menyusun proposal yang tercantum di surat permohonan jumlahnya berapa. Nah, di RAB nanti kalian rinci pembiayaannya apa. Untuk tahun sekarang dengan adanya COVID, pembiayaan agak sedikit sulit untuk realisasinya karena sekolah itu terbentur kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Misalkan Mamin. Nah, Mamin terbatas karena sekarang sudah sudah kurang berlaku dilaksanakan, misalkan kegiatan rapat dalam bentuk offline atau bertemu. Jadi nanti larinya ke daring. Makanya di sini nanti OSIS dan MBK berpikir keras bagaimana bisa menyerap anggaran dari sekolah, tapi realisasinya jelas. Realisasinya jelas bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan untuk KKP, mulai dari dekorasi itu bisa, bikin spanduk itu bisa, administrasi bisa, Mamin lembur boleh, seperti itu. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan langsung itu boleh, misalkan sarana atau P3K untuk penanganan COVID, nah itu boleh. Jadi kalian beli masker, beli hand sanitizer itu dimasukkan untuk proses kegiatan, nah, itu sangat dibolehkan sekali asal yang berkaitan dengan COVID. Nah, itu boleh dimasukkan ke dalam anggaran. Nah, kemudian di anggaran di bawahnya itu yang mengetahui dan menyetujui, misalkan di sampingnya itu ada Pak Haji Rahmat, itu harus tercantum di sana sebagai bendahara sekolah atau bendahara BOS dan BOPD. Itu dicantumkan Pak Haji Rahmat. Nah, di sebelahnya Bapak Kepala Sekolah. Itu di bawah rencana anggaran biaya, sebisa mungkin Pak Haji Rahmat dengan Bapak Kepala Sekolah itu menandatangani di dalam proposal. Kalau tidak menandatangani berarti belum disahkan. Sebagai alurnya, nanti kalian mengajukannya kepada pembina OSIS, disampaikan dulu ke pembina OSIS, direview, diperiksa, nanti ditembuskan lagi ke Wakasek Kesiswaan. Kalau kaitannya dengan Wakasek Kesiswaan, baru ditembuskan ke Pak Haji Rahmat dan Bapak Kepala Sekolah. Itu di dalam anggaran. Nah, kemudian lampirkan juga surat-surat di belakang dalam bentuk lampiran, misalkan surat undangan, jadwal, itu dilampirkan semuanya. Misalkan ada formulir, ada materi, ada banner, modelnya bagaimana, itu dilampirkan jadi supaya jelas rincian biaya itu apa. Kuota misalkan, berapa orang yang akan dikasih kuota, berapa kuota yang akan diberikan setiap peserta didik atau peserta kegiatan
termasuk mungkin pembina nanti silakan dicantumkan kalau itu memang dibutuhkan. Nah, terakhir kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan dan saran di sini silakan kalian urai kesimpulan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dan saran atau masukan supaya program tersebut berjalan. Sebetulnya yang paling penting dari sebuah kegiatan itu menurut Bapak bukan proposal, ya. Nah, tadi ada yang kelewat. Jangan lupa sebelum surat permohonan di atasnya cantumkan lembar pengesahan. Lembar pengesahan nanti Bapak akan share bentuknya seperti apa. Minimal di samping itu ada ketua pelaksana kalau memungkinkan. Kalau tidak langsung aja pembina OSIS. Kalau tidak minimal ada wakasek kesiswaan, kepala sekolah, wakasek kesiswaan, kepala sekolah itu cukup 2. Tapi kalau ingin 3 misalkan pembina OSIS, wakasek kesiswaan, dan kepala sekolah. Kalau ingin 4 dari mulai ketua pelaksana, kemudian pembina OSIS, wakasek kesiswaan, dan Bapak kepala sekolah. Jadi ini harus berurutan di lembar pengesahan. Nah, kembali ke program, yang paling penting dari sebuah kegiatan adalah laporan. Nah, di dalam laporan, karena ini bukan uang sekolah, bukan uang siswa atau peserta didik, anggarannya bersumber dari BOS dan atau BOPD. Nah, di sini harus jelas pertanggungjawabannya. Kalau tidak, nanti yang menyelenggarakan misalkan OSIS itu harus siap mengembalikan anggaran sesuai yang diterimanya. Nah, jadi yang paling penting justru di sini adalah pelaporannya. Di dalam pelaporan minimal pertama kalian melampirkan surat undangan. Kalau misalkan dalam sebuah kegiatan kalian membuat surat undangan, itu harus dilampirkan di dalam laporan. Misalkan kalau kalian menyebarkan lewat WhatsApp, nah silakan WhatsApp-nya di screenshot. WhatsApp-nya di screenshot kemudian di print bahwa itu ada surat undangan. Jadi kalau tidak ada surat undangan, dianggapnya itu kegiatan tidak dilaksanakan. Pertama adalah surat undangan. Yang kemudian kalau ada transaksi misalkan nih, kalian melakukan penggandaan atau fotokopi. Nah, berangkat ke tempat fotokopi, itu nanti kalian dari tempat fotokopi itu seharusnya mendapatkan minimal 2 item. Pertama mungkin kwitansi, yang kedua adalah nota. Nah, ini harus terlampir. Kalau itu kegiatannya fotokopi. Kalau misalkan beli barang bagaimana? Kalian misalkan membeli ballpoint, membeli tinta, ini sama, harus ada kwitansi dan nota. Kemudian dipoto, didokumentasikan tintanya berapa misalkan. Betul nggak yang dibeli 3? Jangan-jangan yang dibelinya 2. Nah, ini nggak boleh. Itu untuk kwitansi ya. Kemudian kalau kalian misalkan menyebarkan surat, perlu perjalanan dinas, perlu ongkos, itu wajib dilampirkan SPPD, surat perjalanan dinas. Bagaimana formatnya? Itu seharusnya OSIS dan MPK sudah punya surat SPPD. Jadi dalam sebuah kegiatan jangan main berangkat saja. Misalkan kalau ada event hukum misalkan, kalian menyebarkan ke SMP. Nah, itu di SMP itu kalian harus dapat siapa yang menerimanya siapa, nomor handphonenya berapa, kemudian minta tanda tangan. Syukur-syukur kalau kalian bisa mendapatkan cap sekolah. Itu untuk SPPD. Nah, nota dan kwitansi nih. Kalau kalian belanja di atas 1 juta. Di atas 1 juta, misalkan 1.100.000, itu menggunakan materai 6.000. Jadi kalau kalian belanja di atas 1.100.000, 1,5 juta, baik itu mamin, makan minum ya, atau belanja barang, itu wajib menggunakan materai 6.000.
Nah, kalau misalkan di atas 250.000 sampai 1 juta itu menggunakan materai 3.000. Dari 250.000 sampai 1 juta nanti di kwitansi, bukan di nota ya, di kwitansi itu wajib menempelkan materai yang 3.000. Pak, contohnya bagaimana? Nah, ini contohnya yang paling sulit. Nanti akan Bapak share link paparan yang sudah Bapak sampaikan tadi. Yang jelas ini, kalau proposal nih Bapak simpulkan nih, proposal itu harus ada lembar pengesahan, surat permohonannya, kemudian rencana anggaran biaya, lanjut tujuan. Ini aja 4 itu harus tercantum, harus jelas ya. Yang lainnya silakan kalian menyesuaikan. Nah, kalau di laporan juga tergantung kegiatannya. Kalau misalkan ikut lomba kemudian menginap di penginapan, itu harus ada kwitansi dari penginapan. Kalau belanja mamin ada kwitansi dan nota. Nah, lanjut, setiap kegiatan, misalkan sekarang nih hari Rabu, misalkan ada kegiatan, siapa yang hadir itu harus menandatangani daftar hadir. Kalau secara daring kalian bisa menggunakan misalkan Google Form atau aplikasi lain yang terintegrasi. Kalau belum bisa cara membuat Google Form atau yang lainnya, kalian belum bisa mengadakan kegiatan lewat Zoom meeting atau misalkan Google Meet, silakan kalian membuat proposal, ajukan, laksanakan pelatihan. Itu di dalam programnya. Bapak harap anggaran sekolah itu terserap baik oleh sekolah maupun kegiatan peserta didik. Cuman yang paling penting laporan pertanggungjawabannya, itu yang paling penting. Lanjut, kalau bisa di proposal halaman terakhir lampirkan nomor rekening. Nah, lampirkan nomor rekening, jadi nanti sekolah akan mentransfer anggaran itu tidak langsung tunai, tapi ditransfer ke rekening bendahara, gitu ya. Nanti ditransfer ke rekening bendahara yang menjadi bendahara di kegiatan tersebut. Kalau bisa melampirkan nomor rekening, kalau tidak ada minimal lampirkan nomor rekening pembina atau wakasek atau siapa yang bertanggung jawab, itu ya di dalam proposal. Nah, selebihnya kalau ada pertanyaan atau diskusi apapun, nanti kalian boleh chat via WhatsApp. Nanti Bapak akan share ke OSIS dan MPK atau panitia. Kemudian link untuk penyusunan laporan juga Bapak akan kasihkan ke panitia. Jadi kalian nanti tinggal download paparan yang tadi Bapak sampaikan seperti apa. Kalau ada pertanyaan, nanti di belakang kita bisa diskusi. Karena kalau secara pemaparan online kemudian kita tidak melihat slide-nya, itu pasti kalian sedikit bingung, gitu ya, sedikit bingung. Yang jelas, proposal dan laporan itu saling berkaitan dan ini harus bisa dipertanggungjawabkan. Kalau belum paham silahkan ulangi lagi nanti ya, tonton kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak harap kalian tetap semangat. Walaupun dalam kondisi COVID dan tidak datang ke sekolah misalkan, bukan berarti kalian tidak belajar, tidak mengasah diri atau tidak menambah wawasan. Jangan sampai kalian tertidur lelap, orang lain di kota, di daerah lain itu sudah belajar lebih jauh, sedangkan kalian masih berleha-leha. Jangan sampai kalian telat melangkah. Karena hari ini pun banyak guru termasuk Bapak dan pembina misalkan ya, kepala sekolah
itu semuanya melaksanakan kegiatan seperti biasa, cuman sistemnya secara daring. Jadi kalau kalian di rumah masih diam, kemudian tidak jelas kegiatannya untuk menambah wawasan, itu salah banget. Bapak harap kalian tetap mengasah diri. Dan Bapak tunggu supaya kalian melaksanakan kegiatan dalam menambah wawasan di bidang IT. Silakan nanti kalian lakukan atau ajukan proposal ke sekolah bahwa kalian akan melaksanakan pelatihan, misalkan kegiatan secara daring seperti apa, menggunakan Zoom meeting seperti apa, melakukan absensi atau presensi secara online bagaimana. Itu lakukan, silakan. Jangan sampai misalkan bulan Oktober sekarang Bapak lihat kegiatan KKP baru dilaksanakan, itu sudah telat, termasuk pemilihan ketua OSIS. Nah, silakan Bapak harap secepatnya direalisasikan dan dilaksanakan seperti kegiatan biasanya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.